Hari ini saya akan bahas tentang long versus short position. Apa sih bedanya long versus short position? Teman-teman yang masih pemula boleh banget tonton video ini sampai habis ya. Jadi apa itu long position dulu? Ya, kita ngomongin di sana dulu ya. Apa itu long position? Ya, apa itu long position? Long position ini sebenarnya hanya bahasa aja ya, terminologi yang digunakan di dunia forex. Sebenarnya kalau kita ngomongin secara normalnya aja itu sebenarnya buying position. Ya, long position itu maksudnya kita memilih untuk nge-buy si currency pair-nya dengan expectation bahwa harganya itu akan mengalami penguatan. Sederhana ya. Semisal kita ini lihat ada namanya XHU USD. Lalu kita berpikir bahwa currency pair ini kedepannya akan mengalami penguatan. Nggak tahu sampai berapa, tapi saya punya conviction jika dia akan mengalami penguatan. Maka kita bisa menentukan yang namanya posisi pembelian. Ini posisi pembelian seperti ini contohnya. Misal teman-teman, ini nggak beli langsung ya teman-teman ya, tapi ini hanya pakai di trading view aja. Misal teman-teman menentukan, oh dia akan naik setidaknya kembali ke 2526. Ini saya tunjukkan pakai label harga. Nah, di 2526, saya yakin dia di 2526. Tapi saya akan taruh stop loss saya di 2494 di bawah sini. 2495 lah ya saya paskan. Nah, harga sekarang itu di berapa? Harga sekarang itu teman-teman lihat ada di 2507. Nah, jadi saya yakin dia akan naik lagi ke 2526. Tapi kalau misalnya dia nggak nyampe 2526, maksimal saya akan meresikokan akun saya adalah sampai di 2495. Jadi long position itu sebenarnya kalian punya kepercayaan diri jika nanti XHU USD ini akan menguat ya, XHU ini akan menguat terhadap si US dollarnya. Jadi kita kalau misalnya ngomongin untuk going long ya, long position, kita tuh sebenarnya ngebeli si base-nya, beli si XAU-nya. Ya, kita berusaha untuk beli si XAU-nya dan kita nanti akan close di profit ketika harganya sudah mengalami penguatan. Sekarang kita masuk yang kedua ya, section keduanya. Section kedua kita sederhana. Ya, section kedua adalah apa itu short position. Sebenarnya ini section ketiga sih harusnya ya. Section ketiga deh saya tulis. Karena yang tadi section keduanya adalah apa itu long position. Nah, yang section ketiga atau section kedua ya. Ya benar, section kedua. Tadi kan section pertamanya kita ya. Section kedua kita adalah apa itu short position. Short position yaitu kebalikannya dari si long position tadi ya. Ketika kita milih untuk short, itu kita maksudnya lagi nge-sell. Kita sedang nge-sell atau menjual currency pair dengan ekspektasi kita bahwa nanti harganya akan mengalami penurunan. Sederhana. Seperti di sini teman-teman melihat, oh ini ada XHU USD. Saya yakin jika XHU USD ini akan mengalami penurunan ke depannya, maka kita masuk dalam posisi penjualan. Kita letakkan di tempat yang sama saja seperti ini. Jadi teman-teman yakin nih, oh dia akan turun sampai ke 2495 menurut pandangan saya, dan saya akan meletakkan maksimal loss saya di 2526. Ya, maksimal risknya saya itu ada di 2526. Sederhana. Pertanyaannya sekarang adalah gimana cara kita entry short atau long, atau bagaimana cara kita mengeksekusi, atau bagaimana cara kita bisa tahu nih dia akan naik atau dia turun. Maka kita masuk di section ketiga. Ya, section ketiga kita itu adalah bagaimana caranya kita tahu. Bagaimana cara analisis. Ini sebenarnya nanti akan saya bahas lebih detail ya, bahwa ketika kita menempatkan long dan short position itu ya, kita sebenarnya untuk mengetahui apakah kita ingin nge-buy atau kita nge-sell. Sederhananya seperti itu. Dan bagaimana cara kita bisa tahu kita harus nge-buy atau kita harus nge-sell? Itu karena kita sudah menganalisisnya lebih dahulu. Ya, sederhana ya. Karena kita sudah menganalisisnya lebih dahulu, maka kita punya conviction atau keyakinan diri untuk nge-buy atau nge-sell. Bagaimana cara analisisnya? Teman-teman tinggal tetap stay tune dengan saya nanti dalam video-video selanjutnya. Ini kan masih tahap awal ya, masih tahap bagi para pemula. Video-video selanjutnya nanti teman-teman akan bertemu atau akan melihat video-video yang memang membahas khusus untuk metode-metode trade yang bisa dijalankan. Itu nanti teman-teman bisa belajar di sana, karena ini khusus buat para pemula ya, teman-teman bisa sesuaikan sama kalian sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke section keempatnya, how to manage the risk ya, atau how to manage. Kalau misalnya kita lagi mau entry buy atau misalnya kita mau entry short, gimana sih caranya manage risknya. Tentu kalau misalnya teman-teman tadi lihat, setiap kali saya open pembentukan seperti ini ada yang warna merah. Merah ini artinya apa? Ini area kita menetapkan stop lossnya.
Jadi mau teman-teman target buy-nya sejauh manapun, stop loss-nya ini harus tetap teman-teman jaga. Semisal teman-teman punya RR-nya 1:3, ini RR 1:3 ya. Teman-teman bisa ngeliat di sini tulisannya rasio risk slash perolehan atau risk reward ratio. Itu adalah 3.02. Artinya kita cari profit lebih besar 3 kali lipat dibandingkan dari stop loss yang kita tentukan. Jadi jangan sampai lupa ya teman-teman ya, ketika teman-teman entry long ataupun teman-teman entry short, teman-teman harus fokus dengan penentuan risknya juga. Section 5, seperti biasa kita masuk dalam conclusion. Apa sih konklusinya atau apa sih kita kalau misalnya menyimpulkan yang terjadi? Ya teman-teman tahu dalam trade di forex itu kita bisa menghasilkan profit baik itu dengan memencet buy atau long position, atau kita bisa memencet sell atau short position. Jadi dalam kondisi dia bullish maupun bearish itu kita bisa menghasilkan profit juga, nggak perlu khawatir. Tetapi dalam kondisi teman-teman bisa profit dari nge-buy dan bisa profit dari nge-sell, ada terbuka juga potensial risk yang kita dapatkan. Yaitu apa? Ya ketika kita mencet long atau misalnya kita nge-buy, dia turun. Ketika kita mencet short atau misalnya kita nge-sell, dia malah naik. Maka penting banget kita untuk bisa memanage risiko yang kita miliki. Semoga membantu buat kalian dan sampai berjumpa di video selanjutnya.